Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Dari situasi di bursa transfer, ada beberapa kabar yang sudah gua sampaikan terkait dengan beberapa pemain. Gua ingin ke The Athletic lagi nih ya, dimana ditulis oleh David Ornstein, Laurie Whitwell, dan juga jurnalis-jurnalis lainnya, di mana jurnalis-jurnalis kelas berat ini ya. Judulnya adalah kenapa Manchester United akan mempertimbangkan untuk menjual Kobbie Mainoo dan juga Garnacho kalau harganya cocok. Kobbie Mainoo sedang dalam situasi perpanjangan kontrak dengan Manchester United, masih dalam tahap awal. Itu yang dikabarkan di ESPN.co.uk oleh Rob Dawson. Ada mungkin semacam kayak tarik menarik nih. Mungkin pihak dari Kobbie Mainoo menginginkan kenaikan gaji yang signifikan. Dari Manchester United memiliki pertimbangan yang lain. Kontraknya sampai dengan tahun 2027 sebenarnya sampai dengan saat ini belum urgent banget nih, belum sangat mendesak untuk dilakukan pembicaraan untuk memperpanjang kontrak. Tapi nampaknya kubu dari Kobbie Mainoo butuh masa depan yang lebih tegas lagi ya. Ada Chelsea yang dikaitkan, kabarnya berminat, dan menurut gue dengan bakat talenta dari Kobbie Mainoo ini sangat wajar jika ada banyak klub, baik itu di Inggris maupun mungkin juga di luar Inggris yang berminat untuk mendatangkan Kobbie Mainoo. Tapi sekali lagi gue tegaskan bahwa dengan situasi kontraknya saat ini, klub manapun yang menginginkan Kobbie Mainoo ini harus membayar biaya transfer. Kabar dari sebelum gue ke artikel itu ya, dari Talksport mengabar tentang Alejandro Garnacho, bahwa disebutkan Atletico Madrid ini mengamati situasi dari Alejandro Garnacho. Nah, sekarang ke artikelnya, kenapa nih akan dipertimbangkan bisa saja menjual ya. Manchester United mungkin akan mempertimbangkan menjual pemain dari home ground ataupun dari akademi tim mudanya seperti kayak Kobbie Mainoo dan juga Alejandro Garnacho sebagai usaha dari klub untuk memperbaiki keadaan finansial keuangan. Klub saat ini tidak secara aktif ya untuk berusaha menjual pemain, artinya Alejandro Garnacho dan juga Kobbie Mainoo. Tapi realita dari situasi saat ini berarti kemungkinan tidak bisa dihilangkan kalau tawaran yang bagus datang ke Manchester United. Memiliki kedua pemain dari tim muda, yaitu adalah Kobbie Mainoo 19 tahun dan juga Alejandro Garnacho 20 tahun. Ini akan memberikan keuntungan murni kalau mereka ditransfer keluar. Inilah kenapa mereka tidak disebutkan tidak tersentuh. Dan ini juga terjadi di sebagian besar skuad Manchester United, termasuk disebutkan di artikel ini, yaitu adalah Marcus Rashford ya. Gue sudah bahas di beberapa video, gue tidak akan membahas lebih lanjut terkait dengan Marcus Rashford. Dan ya, bagaimana keadaan dari Garnacho dan juga Kobbie Mainoo, kalau dilihat dari sisi teknis, mereka ini masih dilihat sebagai rencana dari Ruben Amorim. Walaupun Garnacho ini sempat disingkirkan dari tim ketika menjalani Derby of Manchester pada saat itu. Ada ketidakpastian terkait dengan keadaan Kobbie Mainoo. Kontraknya berakhir di musim panas 2027 dan masih ada opsi untuk memperpanjang 12 bulan kemudian, nanti 1 tahun lagi. Dan sampai dengan saat ini belum ada perkembangan yang signifikan terkait dengan pembicaraan kontrak dari pemain internasional Inggris. Garnacho pun juga sama, baru saja menandatangani kontrak baru tahun lalu dan kontraknya sendiri akan sampai musim panas tahun 2028. Kedua pemain nampaknya disebutkan di artikel ini, nampaknya akan banyak peminat, kurang lebih seperti itu. Dan Kobbie Mainoo sendiri sudah dihubungkan dengan Chelsea, ini yang dikabarkan di Daily Mail. Nah, ada beberapa bagian yang ingin gue langsung lompat, yaitu adalah seberapa besar ketertarikan Chelsea kepada Kobbie Mainoo. Chelsea melihat Kobbie Mainoo ini dengan sangat tinggi ya, dan
Mereka pun juga menempatkannya di daftar transfer yang memungkinkan sebagai target. Tapi tidak ada yang lebih jauh dari hal tersebut. Artinya belum ada pergerakan yang lebih aktif dari Chelsea. Apa yang bisa diharapkan? Chelsea juga harus melihat bagaimana pemain-pemain yang saat ini berada di squad dan juga pemain-pemain yang mungkin akan diincar ya. Disebutkan juga di artikel ini bahwa pemain muda mungkin tidak menjadi prioritas bulan ini dan tidak ada penawaran yang dilakukan. Dengan Romeo Lavia diharapkan akan kembali ke skuad pekan ini, dan juga Chelsea dilihat masih ada opsi-opsi lain di lini tengah, termasuk Moises Caicedo dan juga Enzo Fernandez. Mereka pun juga disebutkan ada pemain Andre Santos yang akan menjadi bagian dari skuad 2025-2026. Nah, jadi dari situ gue artikan secara ringan amatiran bahwa Chelsea mereka berminat, mereka melihat bahwa Kobbie Mainoo ini memang sebuah seorang pemain dengan memiliki potensi yang besar, bakat yang tinggi, tapi belum terdesak nih ya, belum dalam keadaan terdesak harus mendatangkan pemain baru. Nah, bagaimana dengan Garnacho? Di sini ditulis oleh Laurie Whitwell, salah satu bagian dari artikel ini. Artikel ini menurut gue luar biasa ya. Ada beberapa jurnalis yang menulis bagian-bagiannya. Bagaimana Garnacho berperforma di bawah Ruben Amorim. Sempat di drop ketika menghadapi Manchester City. Dia ini tampil sebagai pemain pengganti di situasi 3-4-3 Ruben Amorim. Dia merupakan beberapa pemain yang juga telah dirotasi di berbagai posisi. Pemain berusia 20 tahun ini dilihat sebagai pelari yang langsung, artinya dia memiliki kebiasaan untuk melari dengan kemampuan untuk melakukan tembakan ketika menyerang. Dan dia tampil di 11 dari 13 pertandingan Manchester United dengan Ruben Amorim, dan hanya 4 penampilan dia datang dari atau sebagai starter. Kenapa Manchester United bisa menjual mereka, dan siapa lagi ya yang bisa jadi cabut dari Manchester United? Di artikel ini disebutkan bahwa memang ada situasi terkait dengan PSR dan juga FFP, Financial Fair Play. Manchester United percaya diri bahwa mereka ini sesuai dengan aturan di Premier League dan juga UEFA terkait dengan regulasi finansial. Walaupun musim lalu mereka menderita kerugian 113,2 juta pounds. Dan ini merupakan kerugian 5 tahun secara berturut-turut. Setelah mengeluarkan uang senilai 200 juta di musim panas, Manchester United saat ini harus menjual pemainnya kalau mereka ingin memperkuat tim utamanya. Dengan melepas Kobbie Mainoo ataupun Garnacho, ini akan menambah keuntungan dan dinilai sebagai keuntungan yang murni karena mereka datang dari home ground players. Menjual Marcus Rashford ini juga akan mendapatkan keuntungan yang sama karena Rashford juga datang dari pemain home ground. Tapi bagaimana jumlah gaji yang tinggi ini bisa menjadi tantangannya. Walaupun di sisi lain, kalau melepas Marcus Rashford maka ada space ataupun ruangan dari gaji ya untuk pemain, karena memang gaji sangat tinggi untuk Marcus Rashford, dan tentu saja ketika Rashford cabut ini akan jadi hilang. Casemiro ini merupakan pemain dengan gaji tertinggi lainnya yang ketika cabut akan membantu situasi keuangan. Dan Anthony disebutkan diminati untuk dipinjamkan. Joshua Zirkzee ini sempat dihubung-hubungkan dengan kemungkinan cabut dari Manchester United, tapi mengatakan ingin tetap stay dan juga fight untuk tempatnya walaupun ada awal yang sangat menantang ataupun challenging. Ya, jadi dari sini maka sebenarnya tidak hanya Kobbie Mainoo dan juga Garnacho, Manchester United butuh pemasukan, dan pemasukan itu diharapkan juga besar jika mereka ingin bergerak di bursa transfer untuk mendatangkan pemain. Nah, kalau melihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ineos, di mana mereka ini
seperti kayak belum terlihat jelas pola terkait dengan keuangan seperti apa. Mereka menghemat banyak faktor ya, artinya memutus pegawai, menaikkan harga tiket, memutus kontrak ambasador dari Sir Alex, melakukan banyak penghematan. Intinya seperti itu. Tapi di sisi lain mereka juga menghamburkan uang untuk memecat Erik ten Hag, membayar kompensasi, memecat Dan Ashworth, lalu mendatangkan Ruben Amorim, bahkan dipercepat kedatangannya dengan membayar ekstra lagi. Jadi ada sedikit anomali di sana. Dan kalau ini diartikan atau dilihat dari kemungkinan perubahan di skuad Manchester United, menurut gua segalanya sangat terbuka. Artinya tidak ada pemain yang aman-aman banget secara 100%. Mungkin kalau dilihat di skuad saat ini ya, menurut gue secara ringan amatiran pemain seperti Leny Yoro, pemain seperti Andre Onana, Bruno Fernandes, Manuel Ugarte, siapa lagi ya, Nocer Mazraoui, lalu Amad Diallo. Mungkin hanya 6 pemain ini menurut gue secara ringan amatiran yang bisa dikategorikan lebih aman. Bukan berarti pasti aman, lebih aman. Karena begini, kalau seandainya ada tawaran menggiurkan datang untuk Bruno Fernandes, mungkin ada yang menawar 100 juta atau seperti itu, maupun juga Manuel Ugarte, walaupun mungkin Ruben Amorim keberatan, tapi dilihat dari sisi finansial, apapun yang bisa memberikan dorongan bagi klub ini, nampaknya Ineos akan mengambil resiko tersebut. Walaupun sekali lagi ya, tadi 6 pemain menurut gue itu secara teknis taktikal merupakan pemain vital sih, pemain krusial di Manchester United. Tapi sekali lagi tidak ada hal tersebut dalam Ineos. Artinya lebih karena faktor finansial. Tapi bukan berarti mereka juga akan secara obral-obralan. Gue melihat juga tidak demikian. Hanya kalau memang ada tawaran yang luar biasa besar, nah baru mereka akan pertimbangkan untuk dilepas. Kurang lebih seperti itu membaca artikel ini. Kenapa Manchester United akan mempertimbangkan menjual Mainu dan juga Garnacho. Ya, 2 pemain ini menurut gue berapa mungkin yang dihargai. Mungkin kalau ada tawaran senilai 60-70 juta, Manchester United pasti akan melepas sih. Terutama tadi disebutkan ya, bahwa keuntungan akan jadi keuntungan murni karena mereka home ground players. Tapi di sisi lain ini akan menjadi ujian juga bagi Ruben Amorim, ya harus mencari pemain lagi ya kan, kurang lebih seperti itu. Dan ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan, apalagi melihat situasi klub saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.